Benar-benar kok, jangan sampai investasi ini emang karena ikutan tetangga atau ikutan Benar, benar. temennya gitu ya kok ya. Kasarannya gini deh, kita mau beli handphone aja kita due diligence mungkin bisa beberapa hari. Oh, ini handphone ini lebih bagus daripada handphone ini, speknya ABC, oh harganya sekian, beli paling murah di mana. Masa kita saham yang masuk lebih gede daripada kita beli handphone, nggak mau repot kayak gitu. Cuma ikut ikut orang aja. Oke lah, kamu ikut orang, kamu punya mentor, kamu ngikutin mentormu nggak apa-apa. Tapi kan harus tahu juga mentormu standpointnya apa. Mentormu bisa menjelaskan nggak alasan kenapa kok harus beli A, beli B, beli C. Lah kalau ternyata mentormu juga nggak tahu alasannya, cuma karena ya kelihatannya murah, ya kelihatannya waktunya masuk. Oh saya dapat info katanya ini mau ke 3.000. Oh saya dapat info ini katanya mau ke 5.000. Ya lupakan saja kayak gitu. Berarti kan dia sendiri juga nggak yakin sebetulnya kan. Itu sama kayak kita bisnis, oh iya katanya orang bisnis martabak ini laris loh. Tapi kita sendiri nggak tahu sebetulnya bisnis martabak ini laris apa enggak. Ternyata kita buka di tempat orang penjual martabak yang setiap 10 meter jualan martabak gitu kan. Nah sama seperti Akhirnya itu. Saya selalu mengalokasi saya selalu menggambarkan mau trading, mau investasi itu sama kayak kita buka toko, sama kayak kita bisnis sebetulnya. berarti emang Seperti perlu itu. persiapan yang matang ya kok, apalagi uang yang dipakai ini adalah uang yang dihasilkan atas kerja keras ya kok. Betul, betul. Jadi ya, jangan inilah ya, jangan gegabah untuk menginvestasikan dana kalian. Jangan cuma asal ikut orang, asal percaya, oh katanya ini dari 1.000 bisa ke 5.000. Nah, kalau itu berita udah sampai ke kalian, di mana kalian ini bukan siapa-siapa, sorry itu saya, ya berarti ada jutaan orang yang menerima informasi yang sama. Ketika jutaan orang menerima informasi yang sama, kira-kira apakah hal itu akan terjadi? Enggak, karena nggak ada uang gratis di bursa. Di bursa itu kita bisa dapat duit kalau kita mengetahui lebih dulu apa yang tidak diketahui orang lain. Entah itu momentum, entah itu flow, entah itu masalah uh, corporate action atau apapun itu. Jadi ya Oke, intinya ya kita harus skeptis, nggak ada uang gratis di bursa. jangan sampai jadi donatur ya kok di bursa ya. Iya kalau donasi itu ke panti asuhan aja jangan di bursa. Jangan ke bursa apalagi kayak emiten juga. Oke, Iya. kita lanjut lagi nih kok. Kita balik tadi kita ngomongin bank digital. Nah, aku mau spesifik nanya dua bank digital yang lagi hot banget nih. Mungkin minggu Nah, lalu lah, karena sekarang udah mulai ada agak koreksi. oh Ini salah sekarang satunya juga adalah hot lagi tuh. hot lagi Hari ya kok ini ya. hot lagi tuh semua tuh. Oke, jadi dua emiten ini satunya yang kebetulan adalah grupnya dari investasiku BBHI dan Arto nih yang naiknya lumayan banget nih. Kira-kira kenapa sih kok dua saham ini belakangan ini hot lagi? Apakah memang sudah waktunya atau bagaimana? Oke, kalau kita lihat secara kepemilikan, memang dua emiten ini udah under own. Jadi udah banyak retail yang udah meninggalkan saham ini. Sehingga dengan retail yang udah semakin sedikit, ya otomatis yang punya barang ini sebagian besar ya hanya pemain besar aja. Sehingga untuk eh, menggerakkan harga sahamnya cenderung lebih gampang. Itu kalau kita mau ngomong dari segi flow. Kalau kita ngomong dari segi fundamental, kita tahu bahwa suku bunga di Indonesia ini udah flat dari bulan Februari Maret. Dan bahkan saya sendiri memiliki prediksi bahwa BI rate kita ini kan menjadi yang pertama untuk cut rate di Asia Tenggara, mungkin start dari bulan Juli Agustus. Nah, seperti yang kita ketahui kalau BI rate ini cut rate, otomatis pressure bagi bank digital untuk memberikan bunga simpanan yang besar itu lebih berkurang. Karena bank konvensional pun juga pasti nggak akan menaikkan bunga simpanannya juga gitu kan. Kalau kemarin kan orang ngapain susah-susah ke BCA, apa susah-susah ke bank digital kalau BCA aja udah Tinggi. naikin rate. Kalau misalkan bank BNI, bank BRI aja udah naikin rate gitu kan. Nah, tapi dengan sekarang ada tren arah penurunan suku bunga, ya pasti arahnya berbeda. Dan yang kedua, kita tahu sektor teknologi saat ini kesusahan fundraising. Karena apa? Dengan semakin mahalnya uang ini tuh semakin berharga. Kalau dulu uang itu hampir 0% biayanya, kalau sekarang 5%,
berarti kan itu berapa kali lipat. Kalau dulu orang dikasih bunga 0%, orang merasa, ya udah deh daripada uangku tidak berkembang, aku mau betting, aku mau funding ke A, B, C, D, E, F, G, aku mau coba ke bisnis A, B, C, D, F, G. Karena bagi mereka, toh mereka punya reward equal to 0% gitu kan. Nah, kalau sekarang dengan opsi bahwa risk free rate ini apa? Itu adalah rate yang dihasilkan dari risk free aset, contoh obligasi negara. Itu sudah di atas 5%, 6%. Ya kan? Ngapain aku susah-susah untuk betting ke bisnis yang nggak tentu gitu kan? Kalau aku mau betting, aku pasti betting ke bisnis yang jelas, ke bisnis yang udah profit, ke bisnis yang memang arah usahanya jelas, nggak kayak dulu yang spekulasi. Sehingga orang lebih demanding. Nah, dengan arah suku bunga yang turun, ini pasti kan orang udah mulai, oh ya oke, sekarang saya boleh deh mulai lebih cari risky aset. Karena kalau kemarin mereka cari risk free aset, udah cukup untuk mereka punya target yield, sekarang harus masuk ke risky aset. Nah, ini mulai era baru funding nih. Kalau dulu era lama funding kan kenceng-kencengnya 2017 sampai 2020. Mungkin nanti era baru funding ya di 2025 sampai 2027. Itu startup-startup seperti bank digital mungkin cari funding lebih gampang. Nah, meanwhile ya mereka pasti akan struggling untuk cari funding. Seperti itu. Nah, ketika nanti suku bunga turun, berarti kan arah ke sana udah jelas. Dan kalau mereka gampang cari funding, berarti secara permodalan pun mereka lebih aman gitu kan. Seperti itu sih. Jadi memang kondisi makronya sendiri juga mendukung bahwa sektor teknologi dan digital bank ini sooner later juga pasti akan ada angin segar dari penurunan suku bunga seperti itu. Oke, berarti pada saat ini respon dari pelaku pasar ini lagi positif karena makronya juga mendukung ya, kok ya? Betul. Jadi kalau kita amati beberapa emiten sektor teknologi juga udah mulai bangkit gitu kan. Jadi ini kurang lebih agak laggard sedikit ketika The Fed memutuskan untuk pausing suku bunga. Tapi ya memang itu udah expected karena real interest rate Amerika sendiri kan udah positif. Dengan interest rate mereka yang udah positif ya mereka nggak ada alasan untuk menaikkan suku bunga. Nah otomatis sektor-sektor teknologi juga merespon cukup bagus, terutama sektor teknologi yang memang bisnisnya udah profitable ya, yang memang arah bisnisnya udah jelas. Karena sekarang bukan zamannya kayak boom tech tahun 2020, semua yang berbau teknologi dapat flow. Sekarang flow IHSG aja berkurang drastis, jadi uang yang beredar di bursa pun memilih perusahaan mana yang terbagus untuk mereka kasih inflow seperti itu. Dan terbukti ya kayak Saratoga, MTech, SCMA, ini kan barang-barang yang dapat flow nih. Bukalapak, ini kan barang-barang yang dapat flow selain dari bank digital itu. Jadi intinya apa? Ya seeding di sektor teknologi saat ini headwind-nya udah mulai teratasi lah. Jadi harusnya sih mulai oke secara makro untuk sektor teknologi dan digital bank. Oke, kok. Mungkin sebelum kita lanjut obrolan kita kok, aku mau nyampein dulu buat kawan Visto yang hari ini lagi nonton lumayan banyak nih, 111 angkanya cantik nih. Jadi buat kawan Visto di sini dan juga followernya Kobernat, kita mau infoin bahwa kita sudah berkolaborasi dengan Kobernat, antara investasiku dengan Kobernat. Jadi buat kawan Visto di sini yang berminat untuk menjadi warga 88 ya kok, boleh banget dicek IG-nya Bernat, nanti di highlight-nya ada pilihan investasiku. Dan mungkin buat teman-teman yang belum punya belum punya pilihan platform buat berinvestasi, boleh banget dilirik investasiku, nanti buka akun investasiku, menggunakan kode referralnya Bernat. Kode referralnya apa kok? Boleh disebutin? Pokoknya nanti langsung klik link di highlight saya aja, itu kan udah lengkap, langsung cus aja. Dengan minimum RBN cuma 50 juta aja. Langsung ke Instagramnya Kobernat. Dan sekedar info bahwa trading di investasiku itu akan selalu dapat poin, yang namanya MPC Point. Poin ini bisa digunakan untuk ditukarkan di semua merchantnya CT Corp gitu. Jadi bisa untuk belanja di Transmart, Metro, Coffee Bean, dan lain segala macamnya. Setiap transaksi dapat poin. Kobernat udah ngerasain belum MPC Point-nya? Udah. Saya ada beli FR juga kan di dalam. Tuh, jadi Kobernat aja udah, teman-teman harus segera menyusul. Kalau boleh tahu kok, kalau mau untuk gabung ke grupnya Kobernat nih nanti caranya gimana? Apakah langsung aja
main-main ke Instagramnya Ko Bernat atau gimana kok? Cek highlight saya aja, itu udah ada deskripsinya komplit sih. Jadi berikut linknya udah ada. Oke, kita balik ke pembahasan nih kok. Kembali lagi ke bank digital. Nah, aku kalau nggak salah pernah dengar bahwa katanya Ko Bernat ini dapat julukan sebagai orang yang sering berhasil nangkep golok jatuh nih. Nah, jadi gimana sih kok cara Koko untuk menentukan bahwa sebuah saham khususnya bank digital ini sudah masuk di tahap golok jatuh ini atau belum? Gimana cara kita tahu apakah sudah layak diambil atau belum? Oke, terus terang bank digital ini saya yang paling tidak menangkap goloknya. Karena bagi saya beberapa bank digital ini secara valuasi belum mencerminkan margin of safety yang cukup bagus untuk saya masuk. Jadi saya masih tidak confidence. Karena target saya sendiri untuk Arto, saya berada di posisi gede kalau dia di bawah 2000. Ya memang sempat 2000, di bawah 2000 dikit lah. Cuma belum masuk ke target saya, sehingga saya nggak memaksakan. Nah, kalau saya pribadi sih, cara saya nangkep golok jatuh simple. Di mana di harga saya merasa harga ini cukup tepat secara valuasi, dan saya tahu bahwa penurunan ini hanya sementara, bukan secara fundamental yang tidak ada jalan keluarnya, atau misalkan penurunan ini secara fundamental, tapi perusahaan sudah mengetahui jalan keluarnya, di situ saya anggap setiap penurunan harga adalah opportunity untuk mendapatkan harga yang murah. Tentunya dengan valuasi yang menurut saya masuk seperti itu. Jadi saya nggak pernah sekalipun memaksakan, oh barang ini ternyata belum sampai valuasi saya udah mantul. Padahal menurut saya butuh margin of safety yang lebih. Itu saya maksain, saya nggak seperti itu sih. Jadi kalau memang goloknya jatuhnya nggak sampai ke tangan saya biarin. Kalau goloknya sampai jatuh ke tangan saya, baru saya ambil gitu kan. Tangkap Nah, ya. biasanya orang gini, masang buy untuk nangkep golok jatuh, begitu goloknya dikasih malah menghindar gitu kan. Nanti begitu goloknya udah mantul, dikejar ternyata nyangkut gitu. Emang sering kejadian kayak gitu ya, kok malah ketika kita masuk, arahnya malah pergi kemana pas kita nggak ngambil, malah melambung tinggi harga sahamnya nih. Betul, jadi hal itu terjadi karena apa? Kita nggak yakin dengan analisa kita sendiri sebetulnya. Itu penyebabnya nomor satu itu. Ketika kita nggak yakin, ternyata market bereaksi dengan cara, oh kita mau nunggu turun, ternyata malah naik, akhirnya kita malah FOMO. Karena kita nggak yakin, kita merasa, tuh kan naik, ya udah deh, aku kejar. Dikejar nggak dapat, akhirnya dihata ternyata diresis, akhirnya nyangkut. Kayak gitu. Jadi, ya salah satu psikologi trading yang kita harus tahu, satu, kalau kita mau menangkap golok jatuh, yakinkan kita benar-benar tahu alasan kita menangkap golok itu apa. Jangan sampai golok itu malah nancap ke jantung kita gitu kan. Kayak gitu. Bener, jangan sampai malah nyiksa kita sendiri ya kok. Betul. Jangan salah nangkep golok. Kita sangka golok jatuh, ternyata jatuhnya yang ujung lancipnya gitu kan, bukan tangkai yang buat megang gitu kan. Akhirnya ketusuk gitu kan. Oke, terus kok jadi kalau misalkan kita balik lagi ke bank digital, kira-kira kedepannya tantangan apa sih yang sebenarnya akan dihadapi bank digital ini? Kalau tadi kan kita udah ngomongin bahwa dari sisi makro mendukung untuk pertumbuhan si bank digital ini. Kalau untuk tantangannya sendiri, kira-kira apa? Oke, terutama bank digital yang fokusnya ke buy now pay later. Seperti kayak BBYB itu kan salah satu bank digital yang fokusnya ke BNPL ya. Saya nggak bilang BNPL ini jelek. Buy now pay later ini menjanjikan margin yang cukup gede. Karena seperti kita tahu kredit consumer yang berupa buy now pay later ini tuh bunganya banyak banget, gede banget. Otomatis apa? Resiko gagal bayarnya pasti gede. Apalagi yang namanya buy now pay later ini nggak ada jaminan, nggak ada agunan. Orang bisa katakanlah beli kredit konsumsi 10 juta, 20 juta, 30 juta tanpa jaminan gitu kan. Nah, tingkat collection-nya seperti apa? Bisa nggak mereka collect? Terus kalau misalkan terjadi NPL yang gede, mitigasinya gimana? Oke, ada insurance untuk NPL. Nah, insurance-nya sendiri ini tuh siapa? Kuat nggak untuk mengcover NPL yang mungkin akan terjadi gitu kan? Nah, kalau ada beberapa emiten yang saya nggak suka apa? Dia benar, dia punya bisnis di buy now pay later. Untuk NPL-nya diasuransikan. Nah, tapi asuransinya masih grupnya dia. Nah, ini kan
sama aja bohong. Nah, kalau BNPL-nya bad debt, NPL-nya gede, asuransinya ganti, asuransinya nggak kuat, ujung-ujungnya ke holdingnya juga pemegang saham dari bank itu sendiri, kan muter aja gitu kan. Jadi kan berarti kan nggak jadi risk diversifikasi gitu kan. Akhirnya jadi systemic risk lagi gitu kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tantangannya di situ. Terus kalau kita ngomong bank digital yang fokusnya bukan BNPL, tapi mungkin ke arah kredit UMKM. Oke, kredit UMKM, kredit yang mereka biayai ini legit nggak? Oke lah, kalau misalkan kita ngomong Arto, Arto punya database dari Goto, di mana Goto ini kan bisa mengetahui behavior dari seller, omsetnya berapa, ini beneran ada perputaran enggak, ada income atau enggak, kan mereka bisa tahu nih dari big data mereka, sehingga kemungkinan mereka membiayai UMKM yang bad debt ini kan lebih kecil dibandingkan dengan bank yang membiayai UMKM tanpa big data. Nah, untuk UMKM yang membiayai tanpa big data, ini kan jadi tantangan khusus nih. Kamu membiayai orang ini dasarnya apa? Iya kan? Dari pola spending ini kan relevan nggak dari kamu untuk membiayai mereka kredit usaha gitu kan? Karena kan kredit usaha sendiri kan punya resiko sendiri gitu kan. Nah, ini yang jadi tantangan-tantangan tersendiri bagi bank digital. Jadi ya dalam proses menuju bank digital yang solid dan terbentuk, ya pasti nanti akan ada seleksi alat, pasti ada bank digital yang kolaps, konsolidasi, itu pasti ada seperti itu. Jadi ya memang tantangannya ini masih early state. Kesempatannya apa? Karena ini early state, siapapun yang survive pasti kasih bagger. Kayak gitu.